Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering saya katakan dan saya ulang bahwa kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar didengar ceritanya, tetapi juga sebisa mungkin diambil ibrah dan juga pelajaran di dalamnya. Apalagi kisah-kisah ini menyangkut kisah-kisah para nabi, dan kisah-kisah para nabi itu kisah-kisah terbaik yang dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim. Ada para nabi itu yang dikisahkan secara lengkap, seperti Musa, Nabi Allah Yusuf, Ibrahim, cukup lengkap. Tapi ada para nabi itu hanya dikisahkan secara global saja. Tetapi juga ada nabi yang tidak ada kisahnya, hanya disebutkan namanya saja. Lah, kisah Nabi Allah Ilyas ini memang tidak rinci dalam Al-Quran, hanya dikisahkan di 2 ayat dalam Al-Quranul Karim. Tetapi Allah sudah menyebutkan inti daripada kisah ini, walaupun tidak banyak, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inti kenapa diutusnya Nabi Allah Ilyas alaihi salatu wassalam. Banyak kisah-kisah yang dicantumkan yang diambil dari kisah Israiliyat dan juga beberapa hadis, tetapi sebagiannya maudhu, palsu, dan sebagiannya lemah, walaupun dicantumkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Tapi sebagai pengetahuan dan sebagai pelezat kisah saja, nanti kita akan sebutkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa Nabi Ilyas ini? Diutus kepada kaum mana Nabi Ilyas ini diutus oleh Allah? Apa penyimpangan kaumnya? Bagaimana sepak terjang dakwahnya? Apakah Ilyas masih hidup sampai sekarang layaknya Nabi Khidir yang disangkakan masih hidup, ataukah sudah mati? Dan bagaimana wafatnya? Inilah yang kita akan kisahkan 1 jam ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Allah Ilyas sama dengan Idris. Artinya kalau disebut Ilyas, dialah Idris. Dan yang berpendapat ini bukan hanya dari kalangan para ulama, tapi ada sebagian kalangan sahabat yang berpendapat bahwa Ilyas itu adalah Idris, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Lah, yang berpendapat bahwa Ilyas itu adalah Idris adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dari Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas, anna Ilyasa huwa Idris. Ilyas itu adalah Nabi Idris. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membaca ayat salamun ala Ilyasin, maksudnya Ilyasin, Nabi Ilyas, dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud dengan salamun ala Idrasin. Jadi Abdullah bin Mas'ud membaca bukan Ilyasin tetapi Idrasin, karena menyamakan antara Ilyas itu dengan Idris. Itu 2 nama 1 orang. Ini satu pendapat. Dan pendapat ini juga di kalangan ulama dikuatkan, seperti Al-Imam Ad-Dhahhak, Imam Qatadah Ibn Di'amah, dan yang lainnya.
Tetapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, walaupun dia menyebutkan pendapat ini, beliau tidak merojehkan pendapat ini, tidak menguatkan pendapat ini. Beliau hanya menguatkan pendapat bahwa Ilyas dengan Idris itu dua orang yang berbeda. Idris sendiri, Ilyas sendiri maksudnya. Dan ini yang sahih wallahu a'lam. Sebab nanti turunannya akan terbahas apakah Ilyas ini termasuk nabi-nabi Bani Israel atau bukan. Kalau Ilyas itu adalah Idris, berarti Ilyas itu bukan nabi-nabi Bani Israel, karena Idris ini muncul jauh sebelum Israel diutus. Idris itu mendekati masanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Adam, Syith, Idris, kan itu ya susunannya. Tetapi ada juga yang mengatakan, bagi yang mengatakan bahwa Ilyas bukan Idris, berarti Ilyas adalah nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Dan ini yang kuat. Ada yang mengatakan bahwa dia diutus setelah masanya Yusa ibn Nun dan setelah masanya Nabiullah Hazkiel yang sudah saya ceritakan di sini tentang kematian manusia karena penyakit taun. Diutus kepada mereka Nabi Hazkiel. Lah setelah wafatnya Hazkiel ini diutuslah Nabi Ilyas. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Ilyas ini diutus setelah eranya Nabiullah Sulaiman. Jadi setelah Nabiullah Sulaiman meninggal dunia, kemudian pecah kerajaannya menjadi kerajaan Yahudi dan kerajaan Israel. Kemudian akhirnya turunan Bani Israel bercanggah satu dengan yang lainnya, berselisih, lah diutuslah Ilyas kepada mereka. Wallahu alam, karena memang waktu-waktu yang ditetapkan kan tidak ada nas-nas yang valid tentang ini, baik secara Quran ataupun secara hadis Nabi SAW, hanya diambil dari kisah-kisah Israiliyat masalahnya. Jadi kita nggak bisa menentukan waktunya kapan diutus, tapi kita perlu diimani saja bahwa ada seorang nabi namanya Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Karena berbeda, ada yang mengatakan bahwa Ilyas ini bukan hanya sekedar nabi, tapi dia rasul. Alasannya kenapa? Karena Nabi Ilyas itu diutus bukan hanya kaumnya yang menentang, tapi raja-rajanya menentang. Jadi rajanya juga ikut tentang gitu. Padahal hampir semua Bani Israel itu, nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel itu semuanya itu mengacu kepada syariat Musa. Semua nabi-nabi Bani Israel itu acuannya kepada syariat Musa, Taurat. Tidak ada yang baru bagi mereka, kecuali diutusnya Isa bin Maryam dan diturunkan Injil, baru ada syariat baru. Beberapa yang ada di Taurat dihapus oleh Injil. Tetapi walaupun demikian, Injil sendiri adalah penyempurna Taurat. Tetap saja asalnya Taurat. Injil ini hanya penyempurna saja. Tapi karena ada beberapa hukum dalam Taurat dihapus oleh Injil, makanya kemudian Isa alaihi salatu wassalam dikatakan sebagai Rasul karena membawa syariat baru. Dan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala ketika mendefinisikan perbedaan Nabi dan Rasul, dan ini definisi yang paling kuat wallahu alam, jadi kalau Nabi itu diutus kepada kaum yang tidak bertentangan, akidah mereka tidak bertentangan, jadi Nabi itu yang diutus untuk mengingatkan saja. Tapi kalau Rasul itu diutus kepada kaum yang menentang Rasulnya. Lah Ilyas ini kaumnya menentang, rajanya pun menentang. Makanya sebagian ulama mengatakan Ilyas ini bukan hanya seorang nabi, tapi juga dia Rasul. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita akan sebut kisah yang sesuai dengan Al-Quran dulu, baru kemudian kita masukkan beberapa kisah sebagai pengetahuan dari kisah-kisah Israiliyat dan beberapa hadis yang sebagainya palsu, sebagainya lemah, sebagai pengetahuan saja bahwa kisah-kisah itu tidak benar, itu maksudnya. Taib, kita masuk dalam kisah Al-Quran dulu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman pertama dalam surah Al-An'am 85, dan yang paling lengkap kisah Ilyas itu ada pada surah As-Saffat ayat 123 sampai 132. Di dalam surah Al-An'am ayat 85 Allah mengatakan, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin. Dan Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas semua termasuk hamba-hamba Allah yang saleh. Ayat ini memperkuat bahwa Ilyas itu bukan Idris. Kenapa? Karena Allah sebutkan satu nafas dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, baru Ilyas. Artinya Ilyas itu nabi-nabi Bani Israel, bukan Idris. Karena Allah sebut satu nafas dengan nabi-nabi Bani Israel di sini. Kemudian ayat yang paling lengkap ini yang kita akan kisahkan. Inilah global kisah Ilyas dalam Quran. Dalam surah As-Saffat ayat 123 sampai 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna Ilyasa laminal mursalin." Sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Tadi sudah saya katakan Ilyas bukannya sekedar nabi, tapi dia rasul. Ditilik dari definisi bahwa rasul itu diutus kepada kaum yang menentang, sampai ke raja-rajanya menentang Ilyas. Kemudian Allah mengatakan, idz qala liqaumihi ala tattaqun. Ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak bertauhid? Kenapa kalian tidak menyembah Allah saja? Karena seruan dakwah para nabi sejak zaman Nuh sampai yang terakhir Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua menyerukan ubudullaha wajtanibut taghut. Sembah Allah, tauhidkan Allah, jauhi sesembahan selain Allah alias taghut. Semua dakwah para rasul seperti itu, mendahulukan tauhid. Kemudian Allah mengatakan, atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Maka kemudian Ilyas pun menyerukan kepada kaumnya, atad'una ba'lan. Kenapa kalian menyembah ba'lan? Kemudian kalian meninggalkan sebaik-baik pencipta. Siapa ba'lan ini? Kenapa disembah oleh kaumnya Nabi Allah Ilyas alaihi salam? Ada yang mengatakan bahwa Ba'lan itu adalah ismu sonam. Dia nama patung. Jadi nama patung yang disembah oleh kaumnya Nabi Allah Ilyas itu namanya Ba'lan. Sebab itulah kota yang sekarang ma'ruf di Libanon itu ada namanya kota Ba'labak. Karena Ilyas itu diutus di Libanon sana. Di Libanon itu ada satu kota namanya Ba'labak. Kenapa disebut Ba'labak? Dinasabkan kepada nama berhala yang disembah oleh kaum Ilyas. Jadi ini satu pendapat bahwa Ba'lan itu adalah ismu sonam. Kana li ahli Bak min biladis Syam. Dulu disembah oleh penduduk Syam di satu tempat namanya Bak, akhirnya menjadi Ba'labak gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan dia adalah ismu sanamin al-kan'aniyin wa huwa a'dhamu asnamihim. Jadi Ba'lan itu adalah satu nama berhala bagi penduduk Kan'aniyin, dan itu berhala yang paling besar. Berhalanya banyak, tapi ini berhala yang paling besar. Samalah dengan di zaman jahiliyah itu kan berhala banyak. Khalid bin Walid aja ketika menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah itu 350 lebih kan itu. Tapi kan yang besar itu hanya yang dikenal ya Lata, Uzza, Manat, Hubal gitu ya. Itu yang besar kan itu. Lah, Ba'lan ini patung yang paling besar yang disembah kala itu. Patung-patung banyak, tapi itulah yang paling besar.
Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Ba'lan ini adalah seorang wanita. Dia seorang ratu yang sangat cantik di zaman itu. Kemudian kecantikannya sampai tersebar di negeri tersebut, akhirnya dijadikan Tuhan. Jadi mereka menyembah wanita cantik, seorang ratu, dijadikan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Tetapi Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa pendapat yang kuat, Ba'lan itu adalah ismu sonam. Dia nama dari nama-nama patung, di mana disebutkan bentuk patungnya itu oleh para ulama. Bagaimana bentuk patungnya? Suratuhu suratu insanin. Bentuknya seperti manusia. Ala ra'sihi khawdajatun. Di atas kepalanya ada helm, biha qarnani, dan memiliki dua tanduk, wa biyadihi miqra'atun, dan di tangannya sedang memegang padu. Jadi bentuk Ba'lan itu patung orang besar gitu ya. Kemudian kepalanya pakai helm dan bertanduk, kemudian tangannya pegang palu. Tidak ada aritnya ya, palu saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa di zaman itu penduduk Libanon yang diutus padanya Nabi Allah Ilyas alaihi salatu wassalam, mereka menyembah berhala namanya Ba'lan. Nama berhalanya namanya Ba'lan. Makanya Allah mengatakan atad'una Ba'lan. Kenapa kalian menyembah Ba'lan, berhala Ba'lan itu? Wa tadaruna ahsanal khaliqin, sementara Tuhan yang sudah jelas-jelas menciptakan kita, mengatur kita, menguasai kita, memberikan rezeki kepada kita, menghidupkan, mematikan kita, kalian tinggalkan. Mana akal kalian? Begitulah para nabi dan rasul mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Tidak ada lagi ucapan yang lebih indah dibandingkan orang yang menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diingatkan, kan ini aneh gitu. Tuhan yang kalian sembah loh tidak menciptakan, bahkan diciptakan oleh tangan kalian. Bagaimana makhluk yang dianggap khalik diciptakan oleh kalian bisa memberikan keinginan yang kalian minta kepadanya? Mustahil. Dia sendiri tidak bisa melindunginya. Macam mana akan melindungi orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya? Di sana loh ada Allah ahsanul khaliqin, kalian tinggalkan. Atad'una Ba'lan wa tadaruna ahsanal khaliqin. Allahu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Kata Ilyas, Allah Tuhan kalian dan Tuhan nenek moyang kalian yang terdahulu. Ingat bahwa sebelum mereka kufur ini, sebenarnya mereka sebelumnya beriman. Di masa Yusa ibn Nun mereka beriman, kemudian diutus Nabi Hazkiel, mereka beriman juga kan itu. Kemudian Hazkiel meninggal, kufur lagi, maka diutuslah Ilyas. Bagi yang berpendapat bahwa Ilyas itu diutus setelah Hazkiel. Bagi yang berpendapat sebelumnya, artinya setelah peristiwa Sulaiman alaihi salatu wassalam meninggal, di zaman Sulaiman semua bertauhid. Tapi setelah Sulaiman meninggal dunia, mulai kufur lagi. Makanya diutus kepada mereka Nabi Allah Ilyas. Makanya Nabi Ilyas ini mengingatkan tentang bapak moyang kalian. Mereka kalau menyembah Allah, kalian pula menyembah Ba'lan. Makanya dia mengatakan Allahu Rabbukum. Ingat, Allah itu Rabb kalian, yang menciptakan kalian, yang mengatur kalian, yang menguasai kalian, yang memberikan rizki kepada kalian, menghidupkan, matikan kalian. Itulah Allah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, dan Rabb bapak-bapak kalian yang terdahulu. Tapi apa tanggapan kaumnya Nabi Ilyas ini, kaum Ba'la begini? Sama dengan kaum-kaum sebelumnya. Ketika diutus kepada mereka, apa yang terjadi? Fariqan kadzabu wa fariqan taqtulun, kan begitu.
sebagian mereka mulai mendustakan para rasul, sebagian mereka mulai membunuh para nabi. Begitulah Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi. Makanya kemudian fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun. Maka kemudian mereka mendustakan Ilyas, sesungguhnya mereka akan diseret ke neraka. Ada yang mengatakan bahwa ketika mereka kemudian tidak mau mengambil seruan Nabi Ilyas, maka Nabi Allah Ilyas alaihi salatu wassalam pun kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditimpakan kepada mereka paceklik yang berkepanjangan. Akhirnya Allah kabulkan, maka ditimpalah paceklik yang hebat yang berkepanjangan kepada kaum Ba'labak itu. Akhirnya mereka tobat. Setelah tobat, mulai lagi ekonominya lancar, kufur lagi. Coba bayangkan, akhirnya ditimpakan lagi azab yang lain. Jadi begitulah adat orang-orang yang diutus para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mendustakan. Dikirim kepada mereka mukjizat pun tidak beriman kepada Allah azza wajalla. Karena ada yang mengatakan, memang tidak ada riwayat yang jelas, ya mungkin riwayat Bani Israel ya, Israiliyat, bahwa di antara mukjizat Nabi Allah Ilyas ini, dia bisa menghidupkan orang mati. Sama dengan Nabi Isa juga menghidupkan orang mati dengan izin Allah, kan gitu. Kemudian bisa memadamkan api, ya, cukup diperintahkan saja padam atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga menahan hujan, tentu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga inzalul ghaith ba'da an amana ba'du qaumahu. Setelah beriman, dia minta kepada Allah untuk diturunkan hujan-hujan, dan begitu seterusnya. Tetapi mukjizat-mukjizat yang ditampakkan Ilyas kepada kaumnya, tetap saja mereka berdusta kepada nabinya. Makanya Allah mengatakan fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun. Mereka pun kemudian mendustakan Ilyas, sesungguhnya mereka akan diseret ke neraka. Kemudian Allah mengatakan illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang terpilih, kecuali pengikut-pengikut Nabi Ilyas yang ikhlas, yang tidak menyembah Ba'lan dan hanya menyembah Allah saja. Kemudian Allah katakan wa tarakna alaihi fil akhirin, kami mengabadikan untuknya pujian bagi orang-orang yang datang kemudian. Ilyas walaupun sudah tidak ada, tetap dikenang dan dipuji. Sampai banyak orang yang namanya Ilyas. Kenapa orang yang namanya Ilyas? Pak Ilyas, mana Pak Ilyas? Kan itu. Ya karena memang dipuji namanya. Sampai banyak orang yang dikasih nama Ilyas, kan itu. Karena Allah mengatakan wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Dipuji-puji, Islam memuji Ilyas, dia seorang nabi dan rasul, dan begitu seterusnya. Bahkan ahli kitab pun memuji. Ya. Salamun ala Ilyasin, sesungguhnya keselamatan atau salam sejahtera atas Ilyas dan kaumnya. Ada sebagian penafsiran Ilyasin di situ maksudnya keluarga Nabi, seperti yang dikatakan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maksudnya Ilyasin di sini adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada yang menganggap salah satu nama Nabi itu adalah Yasin dan Toha. Makanya kita sering mendengar ada solawat yang memanggil-manggil Yasin dan Toha, kan? Ala Yasin Habibillah, ala Toha Rasulillah, kan? Bagi orang yang berpendapat Yasin dengan Toha itu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ilyasin di situ maksudnya keluarga Nabi. Tapi pendapat ini dibantah oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dan ulama muhakkikun, ulama ahli tahqiq, bahwa Yasin dengan Toha itu bukan nama Nabi. Dia adalah huruf-huruf hijaiyah yang dicantumkan di awal surat dalam Al-Quran, sama dengan Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Shad, gitu ya, Qaf,
kemudian Nun, itu sama. Apa bedanya? Kenapa? Karena kalau memang Yasin dan Toha itu adalah nama Nabi SAW, harusnya harokat yang dibaca bukan Yasin tapi Yasinun gitu ya. Tapi tetap aja dibaca Yasin, bukan Yasinu gitu ya. Berarti kita tahu bahwa itu bukan nama Nabi. Yang kedua, tidak ada hadis yang mengatakan bahwa Yasin itu nama Nabi SAW. Di sana ada nama Muhammad, Ahmad, Hashir, Akib, ada. Tapi Yasin dan Toha tidak ada. Tapi sekali lagi ini khilaf ulama ya. Tapi pendapat yang rajih, yang kuat wallahu alam, Yasin dan Toha itu bukan nama Nabi SAW. Sehingga di sini Ilyasin, di sini maksudnya adalah Ilyas dan kaumnya. Kemudian inna kadzalika nazzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk, maksudnya Ilyas, hamba-hamba kami yang beriman kepada kami. Sampai disinilah kisah Ilyas dalam Quran. Tidak ada lagi kisah Ilyas, hanya sebatas ini saja. Tapi dari sini kita sudah bisa simpulkan bahwa pertama, Ilyas itu seorang rasul. Yang kedua, diutus kepada kaum Ba'labak dan mengingkari sesembahan Ba'lan yang disembah oleh kaumnya. Yang ketiga, sunnah kauniyah, kaumnya mendustakan Ilyas. Yang keempat, Allah kirim azab kepada mereka. Dari sini banyak pelajaran bahwa setiap dai hendaklah mencontoh para nabi, baik rasul kita atau nabi-nabi sebelumnya, bahwa inti berdakwah itu adalah menyampaikan tauhid. Dan nanti kalau Anda menyampaikan tauhid, pasti, bukan kemungkinan lagi, pasti ada yang akan menentang. Ada yang menerima, ada yang menolak. Itu sudah wajar. Karena para nabi sebelumnya juga sama. Kalau di tangan mereka mukjizat yang luar biasa masih juga ditolak, apalagi kita tak ada mukjizat pula. Ingin diterima pula dakwahnya. Ya, tetapi yakin bahwa menyampaikan tauhid itu semulia-mulianya dakwah, karena itu adalah dakwah yang diemban oleh seluruh para nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita masuk pada beberapa kisah yang disebutkan oleh ahli sejarah dan beberapa riwayat, di mana riwayat ini sebenarnya tidak ada yang sahih. Tapi tidak apa-apa, sebagai pengetahuan kita akan kisahkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang mengatakan bahwa Nabi Allah Ilyas alaihi salatu wassalam itu ketika kaumnya sudah mulai mendesak dia, mendustakan dakwahnya, kemudian juga hampir dibunuhnya, dikerahkan pasukan untuk membantainya oleh raja yang zalim itu, sesak dadanya. Dari situlah kemudian dia ingin mati. Maka dijelaskan oleh Wahab ibn Munabbih, dan ini riwayat dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Qasasul Anbiya, annahu lama da'a rabbahu azza wa jal an yaqbidahu ilaihi, ketika dia berdoa kepada Allah untuk dicabut nyawanya, lima kadzabuhu wa adauhu, faja'athu dabbatun launuha launun nari faraqibaha wa ja'ala Allahu lahu rishan wa albasahu nur. Maka tiba-tiba ketika dia sudah mulai didustakan dan disakiti kaumnya, maka Allah datangkan kepada Ilyas ini sebuah kendaraan berupa binatang melata, warnanya seperti warna api. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan tunggangan ini sebagai tunggangan Ilyas. Kemudian Allah pasangkan kepada Nabi Ilyas itu sayap. Allah kasih sayap di belakang punggung Ilyas itu. Kemudian diberi pakaian berupa cahaya. Kemudian waqata'a anhu ladzatul mat'ami wal mashrab. Sejak itulah dia tidak makan dan minum.
Hebat kan? Tak makan dan minum, gak lapar, gak haus. Wasara malakiyan basyariyan samawiyan ardiyan. Maka dia pun tiba-tiba menjadi malaikat dari kalangan manusia. Dia bisa terbang ke langit, bisa jalan-jalan di bumi. Ya. Kemudian wa ausa ila Ilyas ibn Akhtub. Kemudian dia pun mewasiatkan kepada Ilyas nabi setelahnya dengan wasiat-wasiat kenabian dan untuk meneruskan perjuangannya. Karena nanti setelah Ilyas diceritakan Ilyasa. Ya. Ada yang mengatakan Ilyasa itu anak paman daripada Ilyas. Baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata Imam Ibnu Katsir, fa fi hadza nazarun. Riwayat seperti ini tidak dikenal dalam redaksi-redaksi hadis dalam Islam. Ini ada kritikan ulama. Boleh jadi kisah ini berasal dari kisah Israiliyah, tidak bisa kita benarkan secara mutlak, tidak bisa pula kita dustakan secara mutlak. Ya, kita sisipkan sebagai pelezat kisah namanya. Karena kita sudah ada di Quran, cukuplah kisah itu dalam Al-Quran saja sudah cukup. Ya. Ini satu riwayat. Riwayat yang kedua, Al-Imam Makhul ibn Ka'ab pernah mengatakan, arba'atu anbiya ahya. Ada 4 nabi itu masih hidup sampai sekarang. Ada 4 nabi yang masih hidup sampai sekarang. Ithnani fil ardi wa ithnani fis sama, katanya. Yang 2 hidup di langit, yang 2 hidup di bumi, sampai sekarang masih hidup. Adapun yang 2 hidup di bumi, kemudian dijelaskan Ilyas wa Khadir. Nabi Ilyas dan Nabi Khidir itu masih hidup tuh, dua-duanya belum mati. Adapun yang hidup di langit Idris wa Isa alaihi salam. Adapun yang di langit adalah Idris dan juga Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari riwayat Makhul ibn Ka'ab ini, yang hebatnya adalah anna Ilyasa wal Khadira yajtami'ani fi kulli amin. Jadi Ilyas dengan Khadir ini setiap tahun ada reuni, ketemu. Ya. Fi syahri Ramadan bi Baitil Maqdis. Kapan itu ketemuan Ilyas dan Khadir itu? Di bulan Ramadan di Baitul Maqdis. Setahun sekali mereka ketemu berdua ngobrol tuh. Wa annahuma yahujjani kulla sanatin. Dan keduanya selalu haji berdua setiap tahun. Wa yashrabani min zamzam syurbatan takfihima ila mithliha minal amil muqbil. Dan keduanya minum dari air zam-zam yang dengan air zam-zam itu cukup untuk mengenyangkan sehingga dia tidak perlu makan minum sampai tahun depan. Sekali minum sampai tahun depan tak makan tak minum lagi. Mantap, ya kan? Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, lam yasih syai'un min dzalik. Tidak ada yang sahih. Kabar seperti tidak sahih. Masalahnya ketika kemudian ada yang kemudian mengambil riwayat ini, terjadilah kisah-kisah dan cerita-cerita aneh kan jadinya. Khidir masih hidup, Ilyas masih hidup. Akhirnya banyak orang yang ketemu Nabi Khidir katanya ada di mana itu? Di belakang padang katanya, di atas perahu katanya. Saya dengar cerita itu. Ada orang ketemu Nabi Khidir di belakang padang, lagi naik di atas perahu katanya. Macam-macam ceritanya. Terakhir dia membuat pertemuan di hotel di mana? Hotel tingkat berapa kan? Jadi antum kalau ikut ajaran itu, nanti antum daftar, nanti akan berjumpa dengan Nabi Khidir dan antum dapat tazkiyah. Ya, bayangkan bisa diundang ke hotel pula, ya kan? Banyak kisah aneh-aneh akhirnya kan. Karena binaan ala annal Khadir wal Ilyas ahya. Ya, karena dalilnya adalah ketika kita katakan Ilyas dan Khadir masih
hidup. Akhirnya banyak cerita-cerita kan, aneh-aneh akhirnya cerita-cerita itu. Karena begini, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, Imam Ibnu Katsir sendiri yang menukilkan riwayat ini, beliau mengatakan apa? Annal Khadira mata wa kadzalika Ilyas alaihi wassalam. Imam Ibnu Katsir mengatakan yang betul Khidir itu mati, Ilyas juga mati. Ini yang mengatakan bukan Abu Umairah, Ibnu Katsir. Dia mengatakan seperti itu. Dan para ulama yang lain yang mengatakan bahwa keduanya meninggal, mana dalilnya? Satu, zahir daripada ayat Al-Quran surah Al-Anbiya 34. Allah mengatakan, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu wahai Muhammad, maka jika kamu mati apakah mereka tetap hidup? Mustahil. Nabi di usia 63 tahun meninggal, masa mereka masih hidup? Gitu maksudnya. Artinya kalau Nabi SAW meninggal, mereka juga meninggal. Itu satu. Yang kedua, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyatakan Khidir dan Ilyas itu masih hidup. Tidak ada. Sebagaimana dinyatakan Imam Ibnu Katsir tidak sahih, maudhu. Ya. Yang ketiga, andai kata, taruhlah kita katakan Khidir masih hidup, Ilyas masih hidup. Anda baca surah Al-Imran 81. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Perhatikan ayat ini. Seandainya mereka masih hidup, perhatikan ayat ini. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada seluruh para nabi. Ingat, Allah membuat perjanjian kepada seluruh para nabi. Apa perjanjiannya? Sesungguhnya apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab ataupun hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul, maksudnya rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, akankah kalian akan sungguh-sungguh beriman kepada nabi tersebut, maksudnya Nabi Muhammad, dan menolongnya? Maka mereka para nabi mengatakan, ya, kami mengakuinya, kami akan siap kalau nabi itu muncul, kami akan beriman dan menolongnya. Maka Allah katakan, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu saksikan, hei para nabi, aku menjadi saksi bagi kalian. Dari sini menunjukkan bahwa seluruh para nabi tadi kata apa? Perjanjian. Kalau muncul Nabi SAW, mereka akan melakukan dua hal, beriman dan menolong. Kan begitu zahir surah Al-Imran ayat 81 ini. Pertanyaan pun muncul. Nabi SAW pernah melakukan peperangan dan hampir kalah. Lihat perang Badar, walaupun menang, tetapi Rasul sempat khawatir di malam harinya sampai mengatakan, Allahumma in tahlik hadhil isabah falan tu'bad abada. Ya Allah, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini, kau enggak akan ada yang menyembah lagi. Pertanyaannya, di mana Khidir di perang Badar? Satu. Perang Uhud kalah. Mana Khidir di perang Uhud? Perang Ahzab kalah. Mana Khidir di perang Ahzab? Nabi SAW ketika dakwah ke Taif dilempari sampai berdarah-darah. Mana Khidir? Mana Ilyas? Ilyas di Al-Fajri, Ustaz. bukan Pak Ilyas ya. Jadi Ilyas, mana Nabi Ilyas, Nabi Khidir itu? Coba, nggak ada kan? Berarti apa? Berarti mereka sudah meninggal. Sebab kalau mereka masih hidup, la tu'minun nabi walatan surana, kan begitu ayatnya dalam Ali Imran 81. Mereka pasti beriman kepada Rasul, mereka pasti menolong Rasul. Di mana Khidir saat Rasul kesulitan? Di mana Ilyas? Di mana? Kalau kita katakan mereka masih hidup, gitu maksudnya, paham ya? Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, berita dari Nabi SAW
bahwa pada ujung 100 tahun nanti terhitung sejak malam hari di mana beliau menyampaikan hadis ini, tidak ada lagi orang yang hidup melebihi 100 tahun. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nafsin manfusatin al-yawma ta'ti 'alaiha mi'atu sanatin wa hiya hayyatun yawma idin." Tidak ada satu jiwa pun yang hidup pada hari ini setelah lewat 100 tahun dari kematian Nabi, sedangkan dia hidup pada hari itu. Mustahil, pasti mati. Artinya tidak ada orang yang mengetahui, sampai hari ini pun tidak ada orang yang mengetahui Nabi Khidir, kan hanya kisah-kisah khurafat saja kan. Apalagi sekarang sudah ada dunia elektronik loh. Tak ada orang yang ngaku ketemu Nabi Khidir itu selfie pula dengan Nabi Khidir, kemudian disebar di medsos kan, bisa saja kan. Ini loh bentuk Nabi Khidir. Nanti kan kita akan pelajari kan itu sifat-sifatnya kan. Kan kita tinggal melihat sirah-sirah para ulama, kan sudah dijelaskan sifat-sifat Nabi Khidir, kisah-kisah Nabi Khidir, kan nanti kan nampak kan itu. Ini enggak selfie, mungkin Nabi Khidir yang hadap sana dipoto punggungnya, ya repot lah, tidak nampak wajah. Ma'asyiral muslimin, kita tidak mengingkari adanya pendapat yang mengatakan Khidir masih hidup, ya, tapi jangan kemudian dibuat khurafat-khurafat tidak jelas. Ya. Tetapi pendapat yang kuat tetap Khidir dan Ilyas itu sudah meninggal, mereka tidak hidup. Itu pendapat yang kuat yang disebutkan oleh para ulama. Ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, jadi ketika ada sahabat namanya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ini diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Bakar Al-Baihaqi dengan menyebutkan sanadnya. Ya, bukan berarti kalaupun jelas sanadnya bukan berarti hadis ini sahih, tidak. Karena terkadang sanad pun dipermasalahkan tentang rawi-rawinya, ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang thiqah, ada yang soduk, ada yang lemah, dan begitu seterusnya kan itu. Jadi diceritakan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami bersama Rasul sedang safar. Fanazalna manzilan, maka kami pun singgah di sebuah tempat. Fa idza rajulun fil wadi yaqulu Allahumma ij'alni min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al marhumatil maghfuratil muthabi 'alaiha. Tiba-tiba kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika kami singgah dekat lembah itu, ada pula suara di balik lembah itu, ya Allah, jadikan aku dari umat Muhammad yang dirahmati, yang diampuni, yang banyak pahalanya, katanya. Maka Anas bin Malik radhiyallahu kaget. Faltafattu ila wadin, aku pun melihat, pandanganku ke arah lembah itu. Kaget dia. Fa idza rajulun tuluhu aksar min 300 dhira', katanya. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku, kata Anas, ada orang tinggi sekali, tingginya itu melebihi 300 hasta. 300 hasta. Nabi Adam berapa hasta? 60. Nabi Adam aja 60 hasta. Ini lebih dari 300 hasta. Kalau antum ke Saudi, ada jubah Nabi Adam 30 meter. Maksudnya itu bukan jubahnya sejak Nabi Adam, tidak. Saking gedenya jubah itu 30 meter. Ya, karena Nabi Adam itu sekitar 30 meter, kan satu hasta itu kan setengah meter. Ini dari sini satu hasta namanya, ini setengah meter. Kalau dua begini berarti 1 meter kan. Berarti kalau 60 hasta bagi 2 jadi 30 meter. Dan Nabi Adam 30 meter. Ya. Dan penduduk surga pun akan tinggi seperti itu, 30 meter, sama dengan postur tubuh Nabi Adam. Tapi orang ini lebih dari 300 meter, kan tinggi kali itu, raksasa kan gitu ya. Kemudian orang ini mengatakan, man anta, siapa kamu? Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ana khadimur Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ini pembantu Nabi. Qala fa ainahu, di mana Nabi itu, katanya. Kemudian dia mengatakan, huwa dha yasma kalama. Nah, ini Nabi ada di sini, dia dengar ucapanmu, katanya. Kemudian
Orang ini pun datang kepada Rasul, kemudian mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, wa qul lahu akhuka Ilyas yaqra'uka salam. Bilang sama nabimu bahwa saudaranya Ilyas telah mengucapkan salam kepada nabimu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Anas, fa'ataitun nabi, aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartu, aku pun menghabarkannya, faja'a, maka Rasul pun datang, hatta laqiyahu, sampai menjumpai orang yang tinggi 300 hasta itu, fa'anaqahu, kemudian saling berpelukan. Nabi kecil, orang di 300 meter, gimana pelukannya? Pelukan di kakinya saja lah kan, gitu ya, logikanya kan begitu ya. Makanya kalau hadis lemah itu aneh-aneh nanti ceritanya kan. Kemudian fa'anaqahu, dia pun memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul meluk dia. Kemudian wasallama, dan mengucapkan salam. Thumma qa'ada yatahaddatsan, kemudian dua-duanya duduk saling bercerita. Faqala lahu ya Rasul, maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, inni ma akulu fi sanatin illa yauman, aku belum makan loh sejak setahun kemarin sampai sekarang. Aku belum makan dari tahun kemarin sampai sekarang, katanya. Kemudian dia mengatakan apa? Hada yaumu fitri inilah hari fitri, hari Idul Fitri. Kebetulan hari ini hari Idul Fitri, ayo kita makan, saya dan kamu berdua, kata Nabi. Akhirnya dua-duanya makan. Ya, makanannya apa yang terjadi? Fanazalat ma'idah minas sama, tiba-tiba turun makanan dari langit. Bayangkan, makanannya aja dari langit. Ya, alaiha huzbun wahud, roti, kemudian ada ikan dan macam-macam. Fa'akala, maka kemudian keduanya makan. Wasalainal asra, kemudian kami pun salat asar. Thumma wadda'ahu, kemudian dia pun pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ra'aituhu marra fi sahabi nahwas sama, katanya Anas bin Malik, aku melihat dia terbang naik awan, kemudian berantah terbang kemana, katanya. Hadis ini memang dicantumkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, akan tetapi para ulama mengatakan hadis ini tidak sahih, dhaif, walaupun dicantumkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya. Kenapa? Karena akan bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul mengatakan, innallaha khalaqa Adam tuluhu sittuna dira'an fis sama. Sungguhnya Allah menciptakan Adam, panjangnya 60 hasta ke langit. Ila angqal, sampai sabdanya, thumma lam yazalil khalqu yanqusu hatal an. Kemudian makhluk itu akan terus berkurang sampai hari ini. Ilyas ini turunan Adam, dan Rasul mengatakan Adam saja tingginya 30 hasta, 30 meter atau 60 hasta. Sementara makhluk setelahnya akan berkurang, baik posturnya ataupun usianya makin pendek kan. Masa Ilyas sampai 300 hasta melebihi bapak nenek moyangnya, kan mustahil kan, enggak masuk di akal. Makanya riwayat ini tidak benar, menyelisih riwayat yang sahih. Riwayat ini la yasih, tidak sahih, tidak bisa dijadikan pegangan. Menceritakan postur Ilyas itu sampai 300 hasta itu, ini adalah batil, la yasih syai'un minha, tidak dianggap sahih. Ya, jangan kemudian dinasabkan kisah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Intinya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, jadi ada yang mengatakan ketika Nabi Ilyas ini terus berdakwah, kemudian ditentang oleh raja dan kaumnya. Ada yang mengatakan dia bersembunyi. Di mana dia bersembunyinya? Ada yang mengatakan dia bersembunyi di sebuah gunung di daerah Urdun, Yordania, di mana tempat itu sampai sekarang disucikan oleh orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, gunung itu, karena katanya di situ Ilyas bersembunyi. Ada yang mengatakan 10 tahun bersembunyi di situ, sampai ketika 10 tahun bersembunyi, kemudian dia turun gunung, kemudian raja zalim itu meninggal. Kemudian Ilyas pun menawarkan kepada raja barunya untuk masuk Islam, akhirnya masuk Islam. Kemudian semua manusia masuk Islam. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya, yang dinukilkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya
al-qasasu al-anbiya, kisah-kisah para nabi. Wallahu alam, ini sekelumit dari kisah Ilyas alaihi salatu wassalam. Adapun faedah yang bisa kita petik mungkin ya, pertama, bahwa dalam kisah ini ada tahdzirun min maksiatillah wa minasyirki bihi. Ada peringatan tidak boleh seseorang bermaksiat kepada Allah dan melakukan kesyirikan, sebab itu adalah pengundang azab. Makanya kaum Ba'lan ketika menyembah patung Ba'al, datang azab kepada mereka. Yang kedua, tadhkirun nas biwahdaniyatillah ta'ala, mengingatkan manusia tentang keesaan Allah. Makanya Ilyas mengatakan apa? Atad'una Ba'lan, kenapa kalian menyembah Ba'lan dan meninggalkan ahsanul khaliqin, kan itu, meninggalkan Rabb yang paling baik, menunjukkan diingatkan tentang tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, anna 'alal muslim al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kewajiban seorang muslim tidak boleh membiarkan kemungkaran, tapi dicegah dan mengajak manusia kepada kebaikan dan sabar seperti sabarnya para nabi. Kemudian yang keempat, anna kashifadz dzurri wallahu wahdah, bahwa yang bisa menyingkap semua madarat hanyalah Allah, bukan berhala, bukan sesembahan, bukan siapa-siapa. Maka kalau kita dirundung permasalahan, maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bahwa dakwah tauhid adalah dakwahnya para nabi dan juga rasul alaihi wassalatu wassalam.